Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Dunia Cerita. Di sini kita akan membahas cerita-cerita inspiratif para nabi dan kisah-kisah penuh hikmah dalam Islam yang pastinya bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, komen jika ada pertanyaan atau pendapat, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dapat update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Soleh As adalah salah satu nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah kebenaran kepada kaum Samud. Kaum Samud adalah keturunan dari kaum Ad yang tinggal di sebuah wilayah bernama Al-Hijr, yang kini dikenal sebagai Madain Shalih di Arab Saudi. Kaum Samud adalah kaum yang sangat diberkahi dengan kekayaan dan kemewahan. Mereka memiliki kemampuan arsitektur yang luar biasa, bahkan mampu membangun rumah-rumah megah yang diukir langsung di bukit-bukit batu. Namun, di balik semua kemegahan ini, mereka mulai menyimpang dari ajaran yang benar dan menjadi kaum yang durhaka. Nabi Soleh adalah seorang lelaki yang berasal dari kalangan kaum Samud sendiri. Beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur, bijaksana, dan berakhlak mulia. Keluarganya juga sangat dihormati di antara kaum Samud. Namun, karena kaum Samud semakin larut dalam penyembahan berhala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Soleh untuk mengingatkan mereka dan mengajak mereka kembali ke jalan yang lurus. Beliau diperintahkan untuk menyampaikan risalah tauhid, menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Nabi Soleh pun mulai menyampaikan dakwahnya dengan penuh kesabaran. Beliau berbicara kepada kaum Samud tentang keesaan Allah dan mengingatkan mereka tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Namun, kebanyakan dari mereka menolak ajaran Nabi Soleh dengan angkuh. Mereka merasa sudah hidup makmur dan tidak membutuhkan ajaran baru. Hanya sedikit sekali orang yang mempercayai Nabi Soleh dan mengikuti ajarannya. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang lemah atau miskin. Nabi Soleh terus berusaha, tetapi kaum Samud semakin menantang. Mereka mengatakan bahwa jika Soleh adalah benar-benar seorang nabi, maka ia harus dapat menunjukkan bukti yang nyata. Mereka meminta agar Soleh menunjukkan mukjizat yang tidak bisa dibantah, sebagai bukti bahwa ia benar-benar utusan Allah. Nabi Soleh merasa sedih dengan sikap keras kepala kaumnya, tetapi ia terus berdoa agar Allah memberi petunjuk kepada mereka. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh dan memberikan sebuah mukjizat. Kaum Samud meminta agar Nabi Soleh menunjukkan seekor unta betina yang muncul langsung dari batu sebagai bukti kenabiannya. Allah pun memerintahkan Nabi Soleh untuk menunjukkan mukjizat tersebut. Dengan izin Allah, dari sebuah bukit batu besar keluarlah seekor unta betina yang besar dan cantik, persis seperti yang diminta oleh kaum Samud. Kemunculan unta ini sangat mengejutkan kaum Samud. Mereka takjub dengan mukjizat ini, tetapi meskipun sudah melihat bukti nyata, sebagian besar dari mereka tetap enggan beriman. Unta itu pun menjadi tanda kebesaran Allah bagi mereka. Dan Nabi Soleh memberikan pesan dari Allah bahwa unta tersebut adalah ujian bagi mereka. Allah memerintahkan kaum Samud untuk membiarkan unta tersebut hidup dan merumput dengan bebas. Mereka juga diperintahkan untuk tidak menyakiti atau mengganggunya. Nabi Soleh juga memperingatkan kaumnya bahwa jika mereka melanggar perintah ini, maka mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Namun, kaum Samud tetap saja sombong. Mereka tidak mengindahkan peringatan Nabi Soleh dan mulai memandang unta tersebut sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan kepercayaan mereka. Sebagian dari mereka merasa risih karena banyak orang mulai terpengaruh dengan ajaran Nabi Soleh setelah melihat mukjizat tersebut. Unta betina yang diberikan oleh Allah kepada kaum Samud menjadi ujian bagi mereka. Unta tersebut memiliki jadwal untuk minum di mata air yang sama dengan kaum Samud. Nabi Soleh mengatur agar pada hari-hari tertentu, unta tersebut akan minum dan pada hari-hari lainnya kaum Samud yang akan menggunakan mata air tersebut. Namun, banyak di antara mereka yang merasa keberatan dengan aturan ini, meskipun unta itu hanya minum 1 hari dalam 2 hari. Di antara kaum Samud, ada beberapa orang pemuka yang merasa tersinggung dan tidak suka dengan unta tersebut. Mereka merasa bahwa unta tersebut adalah gangguan bagi mereka. Mereka berkumpul dan merencanakan pembunuhan terhadap unta tersebut,
meskipun telah diperingatkan oleh Nabi Soleh tentang akibatnya. Orang-orang ini bersepakat untuk membunuh unta tersebut dengan cara yang kejam dan biadab. Mereka memilih seorang laki-laki dari kaum mereka yang bernama Hadar bin Salif untuk melaksanakan rencana jahat itu. Hadar pun menunggu saat yang tepat, dan ketika unta itu sedang merumput, ia menikamnya hingga mati. Pembunuhan unta ini adalah sebuah bentuk pelanggaran besar terhadap peringatan Allah, dan mereka tahu bahwa tindakan ini akan membawa konsekuensi yang berat. Setelah pembunuhan unta itu, Nabi Soleh sangat sedih dan marah. Beliau segera menyampaikan kabar kepada kaum Samud bahwa azab Allah akan segera datang kepada mereka dalam waktu 3 hari. Namun, alih-alih merasa takut atau menyesal, kaum Samud justru menantang Nabi Soleh dan berkata bahwa mereka tidak takut akan ancaman tersebut. Mereka bahkan merencanakan untuk membunuh Nabi Soleh, karena dianggap membawa ancaman bagi ketentraman mereka. Allah kemudian memerintahkan Nabi Soleh untuk meninggalkan kaum Samud bersama para pengikutnya. Nabi Soleh pun mengikuti perintah tersebut dan meninggalkan kaumnya. Setelah 3 hari, tanda-tanda azab mulai muncul. Langit tampak gelap dan suara gemuruh mengerikan terdengar. Kaum Samud mulai merasa ketakutan, tetapi semuanya sudah terlambat. Mereka tak bisa lagi menghindar dari azab yang akan menimpa mereka. Azab Allah pun datang dengan dahsyat. Sebuah suara menggelegar dan gempa bumi yang sangat kuat menghancurkan perkampungan kaum Samud. Rumah-rumah megah yang mereka bangun di bukit-bukit batu hancur lebur. Tidak ada satupun yang tersisa dari kaum Samud, kecuali sisa-sisa kehancuran sebagai bukti kebesaran Allah. Mereka yang dahulu hidup dalam kemewahan kini lenyap seketika dalam hitungan detik. Azab Allah ini menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Kaum Samud yang dahulu hidup dalam kemegahan menjadi simbol dari kesombongan manusia yang menolak kebenaran. Kisah Nabi Soleh As dan kaumnya menjadi pengingat bagi umat manusia untuk tidak menyombongkan diri dan senantiasa patuh pada perintah Allah. Hingga kini, sisa-sisa perkampungan kaum Samud masih dapat ditemukan di Madain Syalih, dan tempat tersebut menjadi bukti sejarah yang terus mengingatkan manusia tentang kisah ini. Nabi Soleh terus menjalankan risalahnya hingga akhir hidupnya. Kisah beliau dan kaum Samud diabadikan dalam Al-Quran agar manusia selalu waspada terhadap sikap sombong dan angkuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya bahwa tidak ada kekuatan atau kekayaan yang dapat menyelamatkan manusia dari azabnya jika mereka berpaling dari jalannya. Begitulah akhir dari kaum Samud yang memilih kesesatan dan menolak bimbingan seorang nabi. Mereka dihancurkan oleh kesombongan mereka sendiri. Dan kisah ini terus menjadi pengingat bagi kita untuk tetap beriman dan menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Soleh As ini dan menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan dan kedurhakaan.